Kembali lagi di acara The Wibowo. Ada hukum, ada Prof Bowo. Nah, bagaimana Prof kabarnya? Ini lama tidak berjumpa dengan teman-teman ini, Prof. Iya, oleh karena penting sekali ya. Karena memang topiknya tren. Iya. Benar. Ini Kalau nggak tren, soro ini kan ya. Memberikan suatu edukasi juga ya. betul, setuju. Mbak tadi nggak mengenalkan dong. Oh iya. Kenalkan dong. Perkenalkan, nama saya Putri Isnaini Rahma dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Begitu. Oh, Mbak Putri. Iya. Iya, apa Mbak? Masalah apa ini Mbak? Mungkin topiknya ini yang hari ini lagi hangat ini kenaikan nilai tukar dolar, Prof. Jadi menurut Prof sendiri ini bagaimana Prof pendapatnya, Prof? Iya, inilah. Dolar sekarang sudah hampir 17.720, kurang lebih segitu ya. Kurang lebih ya, Prof ya. Nah, ini merupakan salah satu faktor ya terjadinya geopolitik juga. Nah, ada peperangan juga, masalah hubungan dengan Amerika, Israel, Iran. Nah, ada perdamaian ya, yang itu ke Jinping ya, Donald Trump. Ternyata kelihatannya Jinping diam itu dalam arti kenapa? Karena Amerika itu sering melanggar kedaulatan negara, contohnya seperti itu. Apalagi Israel juga seperti itu. Nah, kemudian ini ada hubungannya dengan Selat Hormuz. Hormuz itu penting itu. Kenapa? Ini jalannya roda ekonomi ketika ada hubungannya dengan minyak, ya, segala sesuatu hubungannya dengan apapun bentuknya ya. Suatu sektor kehidupan masyarakat, kehidupan manusia itu ya. Nah, ternyata tertutup. Nah, oleh karena itu Indonesia ini sekarang harus memerlukan sumber daya manusia, SDM-nya ya. Karena pemimpin ini harus memang SDM yang memang benar-benar, karena SDM itu penting untuk bagaimana fiskal, devisa, ya, baik ekonomi, jangan sampai nantinya melihat strukturnya atau badan statistik ya Indonesia ini sudah berkurang ya, hampir 2,3, padahal itu harus mencapai APBN 10 lebih ya, 5 itu nanti bisa defisit, bisa devaluasi. Kenapa? Karena peran BI ini penting sekali bagaimana untuk menekan tentang dolar itu jangan sampai melonjak. Kalau dolar melonjak, maka nilai tukar uang ini sangat tidak diperhitungkan, dalam arti lemah sekali. Jadi kalau dulu itu ada pemotongan uang dulu, sampai-sampai orang itu gak makan nasi, makan bulgur, makan nasi jagung. Benar, waktu kecil saya ya. Berarti harus stabilitas tentang ekonomi penting. Kita punya undang-undang dasar sebetulnya, pasal 33 itu penting. Itu peran yang penting, di landasan seperti itu. Jangan lari kemana-mana, tapi larinya ke situ. Nah, ini kebetulan sekali, saya rasa Indonesia ini sebentar lagi akan terjadi ya. Ini hanya perspektif nantinya. Kalau sampai peran negara, peran pemerintah, peran presiden khususnya ya, tidak benar-benar menstabilkan ya tentang perekonomian, maka Indonesia akan hancur nantinya. Hancurnya apa? Bukan orang-orang yang punya jabatan, orang kecil itulah yang nanti berimbas pada sana. Begitu Mbak Putri. Berarti ini menurut Prof Bowo berarti akan ada
kemungkinan nggak Prof bahwa harga barang kemudian juga minyak akan naik atau bagaimana menurut Prabowo? Iya, memang presiden baik, tapi sebetulnya kurang paham loh ya, tidak tahu bahwa kalau sudah dolar naik ya berarti semua itu akan dengan sendirinya, dampaknya itu besar sekali. Contohnya pada waktu kalau nggak salah tahun 98 itu ya, pada waktu presidennya Pak Soeharto karena ada masalah akhirnya ganti Pak Habibie, itu bisa menstabilkan dulu. Tapi kalau ini kan nggak, agak susah, itu kan dengan cara-cara seperti itu kan penting sekali. Nah, Pak Prabowo memang benar-benar harus semua dengan BI, peran pemerintah dengan BI harus menyesuaikan, atau Menteri Keuangan itu harus benar-benar, harus memang benar-benar ini adalah antisipasi. Jangan sampai terjadi nanti ada devaluasi. Kalau sudah ada devaluasi, berarti negara ini akan hancur. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan apa. Contohnya apa? Contohnya utang negara sudah banyak. Negara-negara dikarenakan adanya perang ini, ya, Hormuz ini karena ada persoalan-persoalan, maka negara-negara ini sama saja sebetulnya, tapi bisa menstabilkan. Contohnya kalau negara yang kaya, tapi kita itu negara yang punya utang. Jangan sampai nanti kalau punya utang tidak bisa membayar, nanti berbahaya sekali. Contohnya ya, minyak ini benar sekarang baru menekan, tapi dalam perusahaan-perusahaan non subsidi ya, ini pada menjerit ya. Kalau sudah menjerit, dia akan apa? Otomatis akan pindah invasi kemana-mana nanti. Jadi kita itu nanti pengangguran banyak, itu yang harus diperhatikan. Jadi ekonomi itu faktor menentukan kehidupan bagi pasal 33 Undang-Undang Dasar itu. Menentukan ya. Menentukan kenapa? Karena berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Betul ya, mungkin. Iya, mungkin kalau menurut Prabowo, kalau langkah yang paling konkret yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga BI ini apa, Prof? Karena udah lumayan lama ini sebetulnya naiknya, mungkin sedikit-sedikit jadi kurang kerasa, tapi sekarang tiba-tiba udah tinggi sekali nilai tukarnya. Iya, otomatis jangan lupa apapun bentuknya, kita masih ingat ada wakil presiden, yaitu Bapak Muhammad Hatta, itu ekonomi kerakyatan ya. Jadi rakyat ini berperan sekali, masyarakat itu, rakyat itu berperan sekali. Tapi kalau nggak berperan, ini nggak bisa. Jadi negara nggak bisa memikul sebetulnya. Nah, peran itu sebetulnya, kalau peran yang lebih tinggi, saya kira sekarang ini minyak naik, dia itu nggak mau rugi, lebih baik dia akan menghentikan sementara. Kenapa? Kalau menghentikan sementara berarti fiskal semua itu nggak akan naik, nilai ekspor, impor. Ini kelihatannya kalau impor ini adalah memang harus bersesuaian dengan dolar. Itu pandangan saya, harus benar-benar kalau seperti ini, negara ini memerlukan orang yang, kalau dulu zamannya dulu itu, zamannya Pak Harto itu ada nih orang-orang ekonomi yang Wiradi Kusuma itu, kalau nggak salah masih ada, bukan Wiradi Kusuma itu wakil ya. Kalau nggak salah itu sebetulnya Sumitra Hadi Kusumo ya, bapaknya presiden sebetulnya. Itu dulu ekonom bagus, itu bisa dari Orde Baru itu, dari lama ke baru bisa bagus itu, akhirnya orang-orang bisa terangkat. Tapi sekarang ini kelihatannya ekonomi ini perlu adanya koordinasi yang baik oleh presiden. Jangan sampai nggak merespon. Jadi kenanya politik aja. Sekarang politik nggak berlaku. Sekarang bagaimana? Contohnya ekonomi itu harus benar-benar harus memang ditingkatkan. Jadi Presiden Prabowo ya harus benar-benar konkret, stabil,
menstabilkan ya ekonomi. Terus strategisnya harus, kemudian bagaimana tentang lonjakan-lonjakan kenaikan tentang masalah yang hubungan BBM, ya kenaikan tentang masalah dolar. Ini peran presiden, bagaimana menekannya? Menekannya itu berarti apa? Berarti harus adanya suatu strategi. Jadi para pembantu-pembantunya ini jangan hanyalah kelihatannya sok-sokan, tapi harus berpikir benar. Jangan sampai nggak berpikir, karena ini masalah mendesak sekarang ini. Jadi harapan saya ini tergantung dari presiden, karena presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintah, itu yang bertanggung jawab semuanya sebenarnya. Gitu ya Prof. Mungkin kita doakan saja bahwa ini akan segera selesai masalahannya, kemudian juga harga nilai tukar dolar semakin stabil setelah ini, begitu ya Prof ya. Iya. Doa terbaik saja mungkin ya. Iya. Nah mungkin karena ini juga keterbatasan waktu Prof, jadi mungkin kita tutup saja perjumpaan kita pada kali ini. Kembali lagi nanti di episode-episode setelah ini mungkin Prof. Terima kasih juga untuk hari ini. Kembali lagi nanti di acara The Wibowo, ada hukum, ada Prof.